Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah jam 7 Kak, jadi kita langsung mulai aja untuk acara sharing aja kali ini. Perkenalkan, nama saya Galuh Wulandari. Senang sekali dapat menyapa teman-teman pada acara sharing aja seri 4 pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini, Beliau adalah founder sekaligus desainer dari PT Adisar Kreasi Indonesia yang memproduksi tas kulit yang sudah mengekspor produknya sampai ke luar negeri. Kebetulan beliau juga sudah bergabung pada waktu ini. Boleh dinyalakan kameranya, Bu. Selamat malam, Bu Adinda. Malam. Ya, terima kasih, Bu, untuk telah bersedia untuk mengikuti webinar seri aja pada malam ini. Emang aku sih, Bang? Oh, sudah ada. Ya. Sebelum kita mulai Harusnya acara selanjutnya, sebelum kita harapannya beliau. Kayak untuk narasumber kita malam ini, ada Bu Adinda selaku founder dan desainer dari PT Adishare Kreasi Indonesia. Untuk acara hari ini kita akan dipandu oleh Pak Hindra selaku moderator. Beliau adalah founder dari Hindrasu Consulting, teman-teman. Sebelum kita lanjut acara selanjutnya, marilah kita saksikan company profile dari PT Adishare Kreasi Indonesia. Adishare is considered one of the leading manufacturers of leather bag products in Indonesia. Established in 2012, Adishare mainly focuses on designing high-quality, handmade leather products for men and women. We design our line of products from the best quality of genuine cow leather. Each piece is mindfully crafted at the best local tannery in Indonesia. We only use halal leather for Adishare products. We have long led the leather industry, and we always maintain the quality of each of our products. We crafted every single piece of our bags mindfully and wholeheartedly. The uniqueness of our products lies on the bag's interior, which is adorned with Kawun batik lining. Batik is known as a beautiful tissue considered to be the fabric of society. Kawun is one of the oldest batik motifs originally made in Indonesia. It is an honor for us to reintroduce the noble Kawun batik as our hallmark. Details are the most important thing for us. We always pay attention to every detail in every bag we make. It is important for us that you know our products are of exceptional quality, that it comes from a place of our heritage and made with sincerity and warmth. Adishare comes forward to promote the handmade, genuine cow leather products globally, as well as preserving batik as one of the most valuable assets from Indonesian cultural heritage. In spite of the tough competition in the leather industry, the product quality and customer satisfaction will always be our utmost priority. A memory of the rich history, the profound philosophical value in our products goes beyond the outer appearance. When you carry our products, you can find that Kawun Batik's existence will always be preserved.
to inheritance and beyond. Adishar. Masih di mute. Ya, jadi tadi adalah company profile dari PT Adishare Kreasi Indonesia, teman-teman. Mungkin dari sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan kalau PT Adishare Kreasi Indonesia ini memproduksi tas berbahan dasar kulit. Sebelum acara dimulai dan akan dialihkan ke moderator, sekiranya teman-teman bisa on cam karena setelah ini saya akan mengambil foto bersama ya. Oke, saya izin buat ambil foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung saya alihkan kepada Pak Hindra. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih teman-teman pejuang ekspor semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir lagi di sharing aja. Sharing apa saja. Kita akan memberikan inspirasi, memberikan informasi terkait apapun. Bisa terkait dengan bisnis ekspor ataupun yang lain. Nah, sebelum saya menyapa ke Bu Adinda ini, saya ada sedikit cerita nih pengalaman. Jadi tahun berapa ya? Kita 2014 kalau nggak salah, 2013, 14 ini, saya dikontak ini oleh seseorang yang ingin belajar ekspor. Nah, belajar ekspor. Waktu itu kita masih di Jakarta dan beliau ini yang letak saya juga tinggal di Jakarta Barat. Nah, ketika saya datang, itu mohon maaf ini rumahnya itu rumah kalau nggak salah dulu itu rumah peta ya, kontrakan peta ya, kontrakan peta. Ketika saya tanya ternyata ingin belajar ekspor. Nah kita belajar waktu itu di ruang tamu lesehan kalau nggak salah ya, dengan laptop apa adanya, dan di situ saya lihat cuma ada apa material itu material berupa kulit sedikit kulit kemudian tetapi yang saya lihat itu adalah satu sumber daya manusianya yang luar biasa, keinginan punya ekspor, keinginan bisa bisnis ekspor dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, begitu selesai kita kasih pelajaran, kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan tuh Pak, saya ini apa benar nih Pak ya mau ditransfer sama orang luar negeri? Loh iya iya, ini saya dikasih buktinya ya. Jadi waktu itu beliau ini ditransfer aja sudah ragu-ragu benar apa tidak ini. Begitu saya cek, ternyata uangnya itu kalau nggak salah dari Switzerland ya, Ya. 300 US dollar untuk satu tas. Dan 4 hari kemudian saya sampaikan, nah, tunggu aja 4 hari kemudian insya Allah sudah masuk. Nah, itulah saya lihat pecah telur, pecah telurnya apa namanya Adiser ini. Adiser waktu itu masih belum PT ya, Adiser. Kemudian beberapa bulan kemudian tanya, Pak, saya ada kendala nih, barang saya ini customer saya Nederland itu minta harganya diturunkan. Barangnya sudah di mana? Saya sudah di Nederland. Kemudian beberapa bulan lagi kontak saya, Pak, saya ini ada proyek kemana gitu ya. Oke, rekan-rekan semua, saya perkenalkan ini owner dari PT Adiser Kreasi Indonesia, Ibu Adinda. Selamat malam, Mbak Dinda. Malam Pak Hindra. Lama Alhamdulillah. nggak ketemu ya Pak? Terima kasih bisa join di webinar ini. Semoga
di dalam kegiatan ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, khususnya yang belum ekspor. Yang belum ekspor mungkin, aduh bisa nggak ya ekspor ya dengan segala keterbatasan. Nanti Bu Adida bisa sampaikan aja. Sekarang ini Bu Adida sudah punya pabrik. Dulu tukang jetnya ada di Jogja ya Bu Adida ya. Ya, di Tukang Jogja. jetnya ada di Bu Adida ini ahli membuat desain ya, desain tasnya. Terus waktu saya tanya tasnya berapa Bu harganya? 2 juta, 3 juta. Wow, mahal. Oleh karena itu Pak, makanya diekspor. Nah, sekarang Alhamdulillah sekarang sudah melalang buana dan kami kita suka syuting di program Sharing Aja ini. Terima kasih karena kesibukan beliau yang tertunda-tunda ini sebenarnya karena ada persiapan proyek ke Amerika lagi ya kalau nggak salah ya. Nah, ini Bu Rida, jadi ini kita agak santai saja ya, santai saja ya. Jadi saya sangat mengetahui awal start Anda yang sangat sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tapi di situ ada modal yang sangat besar, yaitu berupa knowledge, berupa keberanian dan berupa keyakinan bahwa Anda bisa menjalankan bisnis di mana dulu Anda hanya bermodalkan keahlian Anda sebagai desainer, tukang jahitnya ada di Yogyakarta. Nah, sekarang Anda sudah bisa berproduksi sendiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum pertanyaan, mungkin Mbak Dida boleh perkenalan diri kepada teman-teman semuanya. Ya. Silakan, Mbak Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah join di webinar malam ini. HSC tim luar biasa banget. Kemarin saya dikontak itu mohon maaf ya Pak, tertunda-tunda terus gitu. Jadi udah saya tentukan Desember deh ini waktunya buat Pak Hindra gitu. Oke, saya juga cukup terkejut ya kemarin dikontak, wah lama banget nggak ketemu Pak Hindra nih gitu ya. Udah saatnya, semoga pengalaman saya yang ya bisa dibilang belum cukup banyak, tapi semoga ya insya Allah bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah datang di webinar. Semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat walafiat dan dalam selalu lindungannya. Amin. Kemudian background saya, nama saya Adinda Sheila. Saya lahir di Kota Pati, Jawa Tengah. Kemudian saya besar kuliahnya, lebih tepatnya kuliahnya itu ada di Yogyakarta, di UGM. Saya teknik arsitektur. Saya benar-benar tidak memiliki background bisnis sama sekali. Jadi bagi teman-teman nih ya yang waduh saya nggak punya kuliah bisnis manajemen, apalah itu saya kurang paham ya itu ya. Jadi tidak apa-apa teman-teman, kita sesama satu frekuensi gitu. Jadi kalau saya selalu berpikirnya itu ini ya, di luar ini ya, out of the box gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakkan kemampuan kita gitu. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kecerdasan otak. Jadi kita itu jangan pesimis gitu. Walaupun mungkin kita background-nya tidak bisnis gitu. Ya bagaimana kita bisa mungkin membuka bisnis yang jauh lebih hebat dari orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan formal, bisa kita bilang mengenyam pendidikan formal dengan baik, bahkan kita itu tidak gitu. Tapi kalau bisa saya bilang itu ini ya, the real privilege gitu. Kak, kalau boleh saya cerita sedikit, ini ya apa? Kalau orang bilang privilege itu kan sesuatu yang anaknya orang kaya lah, anaknya pejabat lah, koneksinya banyak, ini itu gitulah. Zaman sekarang privilege gitu. Tapi menurut mindset pribadi saya menemukan di dalam saya membangun bisnis ekspor ini, the real privilege itu adalah di mana suatu kondisi tertentu yang kita itu diberikan kondisi yang mungkin sangat sulit, minim, tapi karena Allah memberikan kecerdasan otak kepada kita, jadi bagaimana mengubah kesulitan itu menjadi suatu potensi yang luar biasa, yang istilahnya saya selalu bilangnya unlimited gitu loh. Jadi kita itu tidak boleh meng-underestimate diri kita sendiri gitu. Kalau itu menurut pandangan saya sendiri, dan alhamdulillahnya juga karena mungkin saya hanya bermodal niat dan tekad yang kuat ya Pak. Karena ya Bapak lihat sendiri dong dari dulu ya, kita benar-benar saya ngontak Pak Indra itu dari Google. Jujur ini lang, saya buka-bukaan kontak dari Google, wah nggak ngerti mau kemana nih belajar gitu. Tapi saya mempunyai keyakinan
kalau saya dipegang mentor yang baik, insya Allah jalannya itu lebih terang lah ya Pak ya, nggak belok-belok gitu. Jadi akhirnya ketemu itu Pak Hindra dari Google, langsung saya kontak. Kemudian Pak, saya ada di Jakarta Barat, saya ingin mentoring, bla 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 gitu. Kemudian 2 hari full mentoring dengan Pak Indra dengan kondisi yang Pak Indra tadi sudah jelaskan, itu the real itu benar-benar Pak gitu. Jadi udah rumahnya sempit gitu, mau geser ke kiri ke kanan aja itu sesek gitu ya Pak ya, kalau orang Jawa bilang sesek banget gitu kan. Terus habis itu cuman ada mesin jahit satu gitu. Kenapa kok cita-citanya ekspor gitu kan? Itu sangat bertolak belakang ya. Itu tidak masuk di akal gitu. Cuman saya selalu berpikiran bahwa ya itu tadi saya unlimited gitu loh istilahnya, kita tidak boleh mengkotak-kotakkan skill kita. Rezeki itu memang sudah dibagi tapi kita harus menjemputnya gitu, seperti itu. Jadi ketemu Pak Hindra alhamdulillah, dan memang itu tadi Switzerland, Netherlands itu nyata itu Pak. Itu bingung saya awal-awal ini harus bagaimana, tiba-tiba dapat uang terus nggak bisa produksi, itu terima-terima aja Pak. Yang penting bayar mah iya aja bisa gitu. Saya mah gitu aja ya Pak ya. Jadi istilahnya bisa kerjakan bisa. Tapi nanti kebingungan setelah ngomong bisa itu saya kebingungan gitu. Gimana cara ngerjainnya gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Tapi alhamdulillah karena kita memiliki niat yang baik ya, istilahnya kita membangun bisnis yang positif, jadi selalu mendapatkan kemudahan seperti itu. Singkat Pak. Alhamdulillah, luar biasa ini ya. Jadi ini the real winner ya. Jadi memanfaatkan keterbatasan untuk berpikir besar, think big, menjadi eksportir sampai sekarang ini. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Saya tanya dulu nih Bu, ya. Bu Dinda nih. Tanyanya nggak sulit kok, ini nggak seperti Jangan yang sulit ya Pak. pertanyaan. Jadi gini Bu Dinda, sebetulnya yang mendorong Anda passion yang paling kuat ketika ada ingin belajar ekspor itu apa ya? Karena tadi itu dari sisi Anda saya lihat itu banyak keterbatasan ya. Sumber daya manusia, sumber daya yang banyak terbatas ya. Tapi apa yang begitu Anda mendorong sehingga Anda benar-benar kenapa kok tidak lokal? Kenapa kok langsung ekspor? Nah, ini mungkin ada clue-nya apa nih ada jaringan bisnis di saat ada memang saya lihat waktu itu memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi tetapi itu tadi ini rahasianya apa sehingga bisa dikatakan ini breakthrough ya, mendobrak sesuatu kekakuan tembok besar yang menghalangi Anda ya, mungkin permodalan nggak ada, aset yang lainnya nggak ada. Nah, ini apa kira-kira yang Anda lakukan ya, breakthrough yang Anda lakukan ini? Pertanyaannya ini lumayan ya Pak. Semoga saya bisa menjawabnya dengan baik, maksudnya komplit gitu. Kalau dipikir-pikir, jadi berawal dari tadi ya, tadi saya cerita tahun 2012 itu saya kuliah. Nah, kuliah itu 5 tahun, kemudian akhir istilahnya tugas akhir itu ada waktu luang. Dan memang saya mungkin berangkat dari jiwa saya itu usaha gitu loh Pak. Jadi kayaknya kalau mager itu kayak saya merasa unproduktif gitu. Saya tuh suka cari cuan Pak. Jujur dulu itu, saya tuh sering bolos kuliah. Tapi maaf ini jangan ditiru ya, bolos kuliahnya ya. Maksudnya karena apa? Karena saya senang kerja part time gitu loh. Di luar arsitektur ya, selain gambar gitu. Gambar sepatu, apapun selama itu menghasilkan. Sepertinya itu ini ya, apa? Karena sudah kepepet aja lah Pak, cari uang harus cari uang gitu. Ya jadi kemudian waktu itu jalan-jalan ke ini ya, ke Jogja di Kota Manding kan waktu itu, di Kerajinan Manding di Yogyakarta. Itu saya menemukan ini ya istilahnya ada home produksi itu banyak sekali di situ, banyak tas-tas kulit yang harganya itu sangat murah sebenarnya, tapi memang itu produksinya cukup bisa dibilang bukan grade A, cuman kayak dari limbah gitu. Saya melihat di etalase gitu, kok saya kayak ada feeling gitu, ini tuh produknya bagus loh, tapi kalau hanya ditaruh di etalase begitu aja gitu loh. Terus kemudian mungkin tidak banyak orang yang mengetahui, kemudian hanya orang yang lokal saja gitu. Kok sayang gitu. Saya sih lebih menghargai suatu mahakarya ya. Maksudnya kayak desain itu bagus, kemudian bahannya juga bukan dibilang itu jelek ya, kulit jelek bukan, cuman memang bukan yang grade A gitu. Saya mikir
Kenapa enggak gitu loh? Kita itu istilahnya Indonesia itu banyak produk yang sangat luar biasa. Kenapa enggak di apa istilahnya di tangan yang tepat gitu? Saya melihat sesuatu istilahnya sayang banget gitu. Istilahnya saya tidak punya modal. Kemudian ke knowledge juga saya baru belajar dengan Pak Hindra istilahnya belum belum banyak ya seperti itu. Jadi saya ini apa melihat balik flashback ke belakang itu, kenapa sih nggak produk-produk yang sebenarnya itu kalau ditaruh di market yang pas gitu, di kolam yang pas itu akan memiliki value yang lebih gitu. Itu menurut pendapat saya. Jadi istilahnya saya melihat ke belakang gitu, itu tas-tas itu bagus gitu ya. Kenapa kok kalau misalkan eh, istilahnya dijualnya di lokal, biasa soalnya gini Pak, di lokal itu orang itu langsung underestimate produk lokal. Ini yang saya alami. Tadi Bapak menanyakan bahwa kenapa kok langsung ekspor. Ada rasa jengkel sebenarnya saya itu sama penduduk Indonesia ini ya, plus 62 ya. Jadi kayak semacam apa sih produk lokal karena mereka belum memiliki local pride di saat itu ya Pak ya, tahun sekian 2014. Jadi saya tuh kayak jengkel banget, kenapa sih nggak bisa menghargai produknya sendiri gitu, menghargai cinta produk Indonesia gitu. Kemudian bagaimana caranya saya ingin membuktikan bahwa kita itu bisa loh, kita bersaing ke luar negeri gitu. Makanya saya langsung tancap gas aja Pak, langsung dijualnya langsung set gitu. Harga 1 juta, 2 juta, mau nggak mau ini kamu terimanya bagus. Ya alhamdulillah pemikiran saya yang sedikit mungkin agak nyeleneh, yang mungkin orang bilang yang mana laku sih 2 juta gitu. Apalagi kamu nggak ketemu bayarnya. Itu memang ada Pak perkataan yang seperti itu. Cuman saya agak tutup kuping aja lah, nggak apa-apa tutup kuping. Tapi yang penting kita lurus fokus dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Gitu. Jadi istilahnya ingin membuktikan bahwa produk Indonesia itu bagus loh. Nah, alhamdulillahnya cerita sedikit lagi, setelah Adiser ini banyak ekspor ke luar negeri ya Pak, produk lokal itu nggak pernah, customer lokal nggak pernah ada yang nawar sama sekali Pak. Istilahnya mau custom, 3 juta langsung mau nggak? Ya, berapa lama? 1 bulan loh Pak, saya bilang. 1 bulan mau. Mau. Loh, kok mau nunggu gitu? Alhamdulillah ya Pak ya, maksudnya udah harganya mahal. Terus alhamdulillah lagi responnya dia nggak ini ya, nggak rugi saya nunggu 1 bulan. Lah berarti kan positif banget ya istilahnya udah mahal 1 bulan setelah terima barangnya di depan mata dia bilang nggak rugi saya nungguin 1 bulan. That's the real loh Pak. Nggak saya bikin-bikin loh ini. Jadi alhamdulillah karena memang perjalanan saya membangun bisnis itu tidak setahun 2 tahun, bisa dibilang nih hampir 11 tahun. Jadi mungkin inilah proses yang sangat banyak yang sudah saya lalui dan mendapatkan istilahnya banyak input ya dari customer seperti itu. Ya. Luar biasa ini ya. Jadi ini satu kecerdasan di dalam bisnis dan value dan satu kebanggaan ya. Waktu pertama kali saya lihat juga harganya juga berapa nih Bu satu tas nih? Ini 2 juta Pak, 3 juta. Itu kalau kita masuk di toko yang branded gitu mungkin wajar-wajar ya. Saya waktu itu datang di rumah petak tapi bisa menjual sekelas branded. Nah, ternyata tadi itu bisa menaruh tepat di kolam yang betul ya, artinya pasar yang betul dengan melalui ekspor itu. Sehingga ketika ekspornya berjalan, lokalnya juga ikut terdongkrak dan itu banyak terjadi. Teman-teman juga begitu ya, begitu sudah ekspor di lokalnya harganya juga jadi mahal juga akhirnya ya. Luar biasa. Ini yang kedua nih selama dalam bisnis ekspor ini kendala yang sulit itu apa ya dan bagaimana solusinya ini agar teman-teman ini yang baru mulai ekspor ataupun punya keinginan gitu kira-kira apa nih karena secara umum nih kan UMKM itu biasanya kendalanya adalah kapasitas produksi, kapasitas suplai, kemudian permodalan, ya, kemudian terkait dengan sertifikasi yang ABC dan lain sebagainya. Apalagi kan Bu Adinda ini kan pasarnya kan pasar negara-negara kaya, Amerika, Ya. Eropa dan sebagainya. Nah, itu gimana Bu Adinda? Kendala-kendala apa yang pertama Anda rasakan dan bagaimana solusinya? Oke. Wah, pertanyaannya luar biasa. Nah, ini saya coba jawab. Pak Indra nih nggak main-main nih pertanyaannya.
Tadi benar Pak yang dibilang Bapak, kendalanya kapasitas produksi, that's the number one, the top number one. Saya mengalami bahwa kapasitas produksi di Adisar itu saat itu tuh kecil. Kemudian saya searching di istilahnya di website B2B online gitu ya, untuk mencari buyer gitu. Saya melihat, mengamati. Jadi jujur sebagai pengusaha kita harus cermat melihat, sensitif melihat sesuatu kendala, kemudian mengubah kendala itu menjadi suatu potensi yang luar biasa. Nah, habis itu kemudian kapasitas produksi saya sadar Adisar itu kecil gitu. Belum istilahnya belum 1000 pieces per bulan, itu belum jauh sekali. Kemudian dari yang kecil itu Pak, malah saya nekat aja Pak. Nekat justru saya to the point dengan buyer. Kita menerima order minimal order quantity 50 pieces per model per color. Artinya kalau di fashion gitu kan istilahnya setidaknya brand itu mengeluarkan 10 model atau 5 model ya Pak ya. Satu model itu dia boleh ordernya hanya 50 kalau di Adisar nih. Dari situ, dari kapasitas produksi yang minim, saya langsung terang-terangan dengan buyer bahwa Adisar ini handmade, kemudian boleh minimal ordernya itu kecil. Kemudian dengan minimal order kecil itu istilahnya bisa bisa kita provide seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dengan kita terang-terangan minimal order quantity yang kecil, kok malah pasar-pasar yang ada istilahnya ada ternyata buyer-buyer itu yang memiliki merek di luar negeri, istilahnya di Amerika itu banyak yang memiliki merek itu malah justru dia tidak bisa menyetop dengan kuantiti yang besar Pak. Jadi ini menemukan, ini real gitu. Jadi oh ternyata memang ada pasarnya gitu. Jadi memang kalau sisi saya ya, saya melihat ini ekspor itu kan biasa kalau Bapak komoditi itu bisa 5 kontainer, 10 kontainer per bulan, dan lain sebagainya. Luar biasa ya kuantitinya. Kalau di tas kulit itu, istilahnya satu kontainer itu nilainya sudah di atas 1 sampai 2 miliar, kita bisa bilang ya Pak ya. Kita ratusan pieces saja sudah bisa 300 juta ya. Istilahnya seperti itu. Jadi waktu itu saya memberanikan diri, kapasitas produksi kita kecil, kemudian kita tawarkan ke buyer. Waktu itu malah buyer oke gitu. Oh kamu bisa kecil ya, minimal order quantity. Oke, malah jadi kayak cocok Pak gitu. Jadi kayak matching gitu. Makanya kayak semacam manufacturer itu menawarkan memprovide sesuatu, kemudian buyer juga menginginkan kuantiti yang kecil, jadi kita matching Pak gitu. Jadi istilahnya itu balik lagi ya tadi kendala kapasitas produksi, tapi saat saya melihat kok kayaknya saya yakin ini kalau promosinya walaupun kecil, tapi kita yakin ketemu ada pembelinya kok. Alhamdulillah ketemu Pak, ada pembelinya gitu loh. Jadi tapi memang jadi istilahnya dengan minimal order quantity yang kecil tersebut akan otomatis harga produksi tinggi ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya lagi saya ketemu dengan merek yang luxury gitu loh. Jadi merek yang mewah sekali. Jadi that's okay buat mereka produksi 1 juta itu nggak masalah, tasnya kecil gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu pun saya kadang geleng-geleng Pak. Jadi kadang saya ngirim quotation itu ya, ngitung itu udah 1 minggu. Aduh mau berapa dolar ini angkanya, itu saya sambil saya doain gitu Pak, ini bener nggak ya kalau nilainya kecil sayanya juga mepet, kalau ketinggian nantinya dia lari gitu ya. Jadi semacam aduh gimana ini, jadi insya Allah lah udah nilainya segini gitu. Alhamdulillah cocok, tidak pakai ditawar-tawar Pak. Ini jadi kayak yang hal yang unik yang kadang tuh mind blowing gitu loh Pak. Jadi kok kok diterima, ini bener ini segini dia mau order segini, jadi kaget juga gitu loh. Maksudnya ini nggak saya besar-besarkan ya, maksudnya memang kadang saya oh jadi saya mengambil ilmu, bisa saya petik bahwa semua produk dengan harga sekian itu pasti akan ketemu kok sama buyernya, akan ketemu kok dengan jodohnya di kolam yang tepat. Itu keyakinan saya mendapatkan saat membangun Adisar ini. Itu kendala yang nomor satu. Kemudian ini ya, mendapatkan trust dari buyer itu tidak mudah. Pak Hendra pasti udah paham. Aduh luar biasa. Jadi buyer itu kan karakternya ada yang sudah profesional, ada yang beginner gitu ya, ada yang pemula gitu. Jadi saya juga kayak ancang-ancang nih istilahnya, ini udah profesional apa belum ya gitu. Saya juga ikut cross check gitu Pak. Kadang company-nya dia di Amerika gimana, di negara lain gimana gitu. Jadi istilahnya bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan dari buyer. Yang saya utamakan bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu kan istilahnya kayak kendala ya.
buyer bisa percaya sehingga membeli sampel di kita, kemudian turun order yang artinya large production, itu adalah komunikasi. Kita harus komunikasinya baik dengan buyer. Kemudian tingkat profesionalismenya kita harus jaga. Jangan terlalu banyak excuse, jangan terlalu banyak alasan, kita kan masih kecil, kita nggak bisa dong seperti provide A, B, C. Enggak, saya hilangkan seperti itu. Karena saya ingat sekali Pak Indra selalu bilang, kalau bangun bisnis ekspor ini ya karena harus profesional ya, istilahnya seperti itu gitu. Jadi kita harus junjung tinggi komunikasi, profesionalisme, kemudian customer service-nya itu juga harus excellent gitu. Jadi misalkan kita buyer menginginkan ya, hitungkan harga untuk quotation, kemudian kita bilang sampel 1 bulan, 2 bulan gitu. Dan buyer itu juga kalau kita komunikasikannya dengan baik, dengan ada rincian rundown-nya, kayak semacam harga sekian, kemudian timeline production itu biasanya saya rinci. Saya sukanya itu hal-hal yang detail. Karena dengan hal-hal yang detail itu, buyer itu tidak usah banyak bertanya, dia sudah bisa membaca daftar dengan baik gitu loh. Jadi, berarti kalau orang ini, Adiser, memprovide sesuatu informasi yang detail, berarti artinya dia tidak main-main dengan data-data tersebut. Jadi, itulah yang saya bilangnya profesional, terus kemudian kita komunikasikan dengan baik lewat email, seperti itu, Pak. Jadi, waktu kita kasih production timeline yang sesuai dengan istilahnya sampel 1 bulan, dia oke. Padahal 1 bulan itu lama ya Pak ya. Ada lagi Pak, saya naikkan lagi Pak. 2 bulan sampai hampir 3 bulan. Nggak masalah Pak dia Pak. Jadi saya melihat gitu loh, ternyata buyer itu nurut ya sama Adiser dalam tanda kutip, karena saya sudah menunjukkan image yang baik, profesional, customernya oke, dan saya on time. Kalau misalkan istilahnya saya ingin memprovide informasi setiap minggu, kita harus tepati setiap minggu, update terus. 1 minggu ini kita membuat pola yang ABC, kemudian minggu depan kita update terus gitu loh. Jadi tim sana, tim buyer itu, yang saya bilang ini 2 bulan sampai 3 bulan itu lumayan perusahaan Middle East yang cukup besar di sana, dan istilahnya saya cewek sendiri di sana, laki-laki semua Pak timnya. Jadi saya dikerubutin tim yang luar biasa gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bilang 2 bulan ya, that's fine gitu, totally fine menurut mereka. Jadi alhamdulillah ya, disitulah luar biasanya komunikasi ya, kalau transparan, terbuka, dan orang tuh bisa trust banget dengan kita, seperti itu. Luar biasa nih inspirasinya ya. Jadi kalau kita uh, um, mengambil insight dari kapasitas supply itu, jadi mungkin teman-teman UKM yang lainnya itu begitu kecil terus mereka malas jangan-jangan nanti permintaan besar. Tetapi yang Anda sampaikan tadi adalah ya kita sampaikan kecil ya. Nah, jadi kelemahan-kelemahan itu bisa dijadikan kekuatan. Bisa jadi karena ini unik, kemudian eksklusif, sehingga kita tidak bisa untuk supply yang besar dan sebagainya. Nah, ini yang luar biasa. Yang kedua adalah trust. Nah, trust ini tentu didukung oleh knowledge yang luar biasa, detail informasinya ya, dan sebagainya. Sehingga customer itu telaten, tahu update ya. Berarti ini tidak dikerjakan dengan sembarangan. Nah, gitu ya kan. Ini Ya, kesan ya, karena ini berupa suatu kreasi seni yang luar biasa, sehingga mereka sangat menghargai bahwa pembuatan yang jelimet ini memang dibutuhkan waktu yang tepat luar biasa. Nah ini terakhir nih, sebelum nanti ada sesi pertanyaan, silakan teman-teman nanti bisa tanya RSN ataupun yang pakai chat ya nanti. Nah ini yang terakhir nih, ini biasanya cara mencari buyer. Saya pertama kali dikasih company profile awal-awal tahun ya. Awal-awal tahun ini company profile Anda ini, wah sudah pakai orang luar negeri. Terus kemudian company profilnya bahasa Inggris. Waktu itu bisa jadi, wah ini nyewa nyewa orangnya hire-nya luar biasa ini. Ini anu bakar uang. Terus kemudian dari branding seperti saya sendiri yang ibaratnya saya guru ekspor agak wah ini sudah di anu di atas rata-rata ini. Oke Bu, jadi boleh nggak di-share? Nanti boleh juga ditunjukkan mungkin teman-teman pengen tahu ya, tahu foto-foto produk ya. tasnya, dompet dan sebagainya boleh nanti di-share nanti biar host yang kasih apa bagi bagi ini share screen-nya, terus terutama
gimana sih mencari bayar, bagaimana promosi itu, kemudian Anda membranded orang-orang luar negeri. Dan itu nggak, fotonya nggak di lokal ya, banyak kan foto-foto luar negeri di Indonesia, tapi ini benar-benar di luar negeri nih kayaknya. Ya, jadi semuanya di luar negeri. Nah, ini boleh di-share sedikit nih. Saya juga pengen tahu ini, kepo ini. Ya, terima kasih pertanyaan yang terakhir. Eh, Adiser, iya sih, ini apa ya, promosinya itu memang ya Pak, kalau saya mikir istilahnya, kita maunya ekspor ke luar negeri. Kita bahasanya bahasa Indonesia, ya nggak nyambung ya Pak ya, gitu loh. Maksudnya kita harus mau nggak mau, nggak ada alasan. Saya nggak lancar, ya kita bisa hire lah orang yang bisa. Atau Google Translator, sekarang banyak ya, cuma ada Grammarly, apa segala macam. Jadi tolong buang itulah excuse gitu, alasan-alasan, buang jauh gitu. Jadi kita harus menaikkan kelas diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau istilahnya, kalau saya menyikapi ya, kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, kita harus memantaskan diri dulu gitu loh. Jadi kalau istilahnya kita harus memantaskan diri kita supaya untuk mencapai ke kolam yang tersebut. Jadi bagaimana caranya Adiser? Kalau boleh saya share itu ini ya, semua convert bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu sudah pasti dari website. Kemudian itu text time banget sih Pak, itu dari deskripsi, apa judul, kemudian istilahnya apa ya. Kalau ini yang masih kita agak ini ya, kalau Amerika itu sukanya pakai ini inci. Adiser masih pakai ini istilahnya kayak sentimeter gitu. Kadang kalau saya berkomunikasi dengan buyer Amerika, dia selalunya ngomongnya inci atau milimeter. Itu yang kadang otak saya panas gitu kalau lagi komunikasi di Zoom gitu kan, istilahnya perbedaan-perbedaan seperti itu. Tapi basically kita harus menggunakan convert bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian website, sosial media, company profile, bahkan yang video tadi Bapak tampilkan itu juga saya niatin, saya bikin itu sebenarnya ide dari rekan saya CEO yang ada di Chili. Waktu itu saya bertemu bisnis matching dengan CEO di Chili, itu beliau menyarankan, kadang saya senangnya ketemu sama rekan-rekan pengusaha itu kan dapat masukan ya Pak ya, kamu harus bikin company profile gitu loh, dalam arti dengan video gitu. Kemudian bagaimana, maaf ada suara yang jualan nih Pak. Nggak dengar, Ya, nggak saya dengar. di komplek Pak. Terus habis itu ya saya agak ke distract. Ini apa istilahnya, disuruh bikin company profile, saya bingung. Ya kan sudah gitu kan. Bukan company profile yang video. Nah, seperti apa dia memberikanlah saran-saran sedikit gitu. Yang seperti ini, bahasanya bahasa Inggris, itu harus kamu kalau kamu mau ekspor seperti ini gitu. Oh oke, jadi saya tampung gitu. Kemudian saya pikir kok ternyata nggak mudah ya gitu. Harus kita istilahnya mengumpulkan bahasa Inggrisnya harus bagus, kemudian yang voice over ya Pak ya, orang itu orang Amerika asli, voice over itu ya saya cari-carilah di freelancer seperti itu, pasti teman-teman pasti nanti banyak menemukan. Ya itulah, akhirnya alhamdulillah jadi ya, walaupun memang mungkin belum sempurna, insya Allah nanti next time kita perbaiki, tapi setidaknya saat diberikan saran saya langsung action. Saya itu sukanya action, jadi tidak usah banyak teori. Saya itu kuliah aja males ya Pak, kuliah males gitu istilahnya, pokoknya inginnya praktek-praktek cari cuan gitu. Tapi saat dikasih masukan, kamu harus bikin ini A, B, C, langsung action. Alhamdulillah langsung 1 bulan depan jadi. Dia juga kaget, loh kok sudah jadi gitu. Ya kamu suruh kayak gini gimana, saking mungkin niatnya tuh pengen banget gitu, dengan walaupun modal yang kita keluarkan juga biayanya tuh lumayan besar gitu ya. Jadi cuman nggak apa-apa lah. Jadi istilahnya ini investasi saya masa depan. Saya selalu mikir investasinya, saya mengurangi membeli barang-barang yang saya inginkan, tapi saya harus tahan dulu untuk investasi di bisnis saya seperti itu. Kemudian bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian untuk yang marketing yang retailnya itu kita ada di marketing istilahnya B2C ya, istilahnya buat ke direct customer langsung itu ada di Amerika. Itu juga semuanya bahasa Inggris. Kemudian ada yang B2B itu seperti yang GoForward seperti itu ya, Alibaba. Cuman Alibaba kita belum join yang premium member. Dulu kita di GoForward untuk premium membernya. Kemudian kita bisa mendapatkan apa ya, promosi yang bagus sehingga kita mendapatkan buyer-buyer yang ada di luar negeri seperti itu. Kemudian
sempat sih bisnis matching seperti itu Pak, tapi belum dapat deal lah. Tapi kita masih keep in touch. Jadi kayak semacam di WA gitu, karena kita pernah bisnis matching yang waktu di semacam Trade Expo Indonesia gitu. Tapi kita masih simpen nomor WA kita. Jadi kita masih kadang say hello gitu. Jadi tapi belum ada istilahnya deal seperti itu. Tapi setidaknya kita masih ada komunikasi. Kemudian untuk yang teknik-teknik yang promosi yang lainnya itu ini ya foto produk ya. Tadi Bapak bilangnya modelnya itu orang luar negeri misalkan gitu ya. Sebelum foto di luar negeri itu, saya mikir ya, waktu kenapa sih kok produk lokal ini sulit di ini ya, sulit dicintai oleh orang Indonesia gitu. Akhirnya saya langsung banting setir aja gitu. Ya udah kita harus membuat image bahwa produk Adisar ini harus semuanya tidak boleh memakai tidak boleh semuanya memakai model lokal gitu. Saya memang menetapkan seperti itu karena saya memiliki keyakinan bahwa kalau modelnya orang-orang luar negeri, kemudian orang lokalnya juga kayak appreciate seperti itu, kemudian buyer yang di luar negeri juga melihat oh profesional, kemudian ya alhamdulillah kita mendapatkan trust dari dua sisi. Terus untuk yang istilahnya pemotretan pemotretan yang ada itu di Moskow Pak, di Rusia Pak. Jadi ada dibantu, saya ada bayar model juga. Memang ada investasi yang saya keluarkan waktu itu. Jadi dibantu teman-teman saya yang ada di luar negeri, tapi orang Rusianya asli. Jadi alhamdulillahnya saya itu cukup mudah berkomunikasi dengan orang. Jadi kadang itu teman-teman saya belum pernah ketemu itu dari Rusia. Cuman mintain tolong foto aja kok ya pada mau gitu loh. Kayak omongan saya itu kayak ada jamunya, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Saya tidak apa-apain ya. Istilahnya nggak saya bayar, Pak, bahkan. Teman-teman ini saya bilang, saya mau bayar kamu setidaknya uang makan atau uang apa. No, no, that's okay. Kamu itu teman saya. Padahal belum pernah ketemu ya istilahnya ya. Langsung saya to the point, Pak. Kamu pilih tas yang kamu suka gitu. Jadi karena saya saking menghargainya bantuan dia gitu loh. Saya saking menghargainya bantuan dia, kok dibayar aja nggak mau gitu loh. Padahal kadang orang lain aja harus bayar mahal gitu kan. Karena saya appreciate, jadinya dia secara terpaksa ya udah saya mau tas yang A. Tapi karena dia memahami tasmu kan mahal, saya nggak layak dibayar seperti itu. Dia ada kata-kata seperti itu. Cuman saya mikir bukan masalah harga di sini, karena kamu sudah membantu saya dan saya sangat menghargai bantuan sekecil apapun. Jadi kalau saya mikir ya, saya misalkan tidak ada otak jahat di pikiran saya hanya fokus lurus afirmasi positif yang saya masukkan di otak saya, insya Allah juga apa yang ada di sekitar kita juga mengikuti gitu. Yaitu termasuk teman-teman saya tidak ada yang saya bayar. Tapi kalau ada model yang laki-laki, perempuan hanya 2 model itu memang saya bayar dengan profesional dan harganya juga lumayan lah, tidak dibilang mahal banget untuk Rusia ya, cuman ada yang saya keluarkan sekian juta gitu untuk 2 sesi. Habis itu sisanya teman-teman itu ya membantu Pak. Jadi alhamdulillah itu tadi ya, mungkin Allah sudah adil. Saya tidak diberikan modal yang besar, tapi saya bagaimana caranya ini dengan modal yang tidak banyak, semua serba terbatas, tapi saya memiliki komunikasi yang baik dan saya positive thinking terhadap seseorang. Jadi alhamdulillah positifnya itu nyampe gitu loh. Jadi ya itu tadi uniknya di situ kadang Pak, saya harus sendiri. Luar biasa ya. Jadi ini satu investasi ya. Itu investasi yang sudah dihitung cermat dengan hasilnya yang luar biasa. Karena investasi tanpa ada keyakinan itu juga tentu akan jadi satu sia-sia. Jadi karena ini sudah keyakinan full, semuanya tinggi, investasi Anda ternyata berbuah dan investasi ini sudah kayaknya udah bertahun-tahun juga ya. Sudah jadi apanya udah kembali modal lah gitu ya. Wah, luar biasa ini. Oke, jadi Bu Adida boleh nanti sambil ini kita pertanyaan mungkin ada foto-foto nanti yang bisa Oh, disampaikan. boleh ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu ya Ya, produk-produknya boleh di-share. Nanti kita buka pertanyaan. Kita siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik ada semua. Bagaimana Bu Adida memulainya dan dengan start yang sangat terbatas, tapi bisa breakthrough, menembus tembok dan bisa ekspor. Dan sekarang dari tidak non produsen, sekarang sudah berproduksi sendiri untuk tas-tas yang branded ya.
Nanti silakan siapkan pertanyaan. Ibu Adinda akan share contoh Oh, tasnya, Bu. oke. Contoh-contoh produk-produknya ya. Oke. Pak, boleh saya share company profile dulu kah, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke, sekilas saja ya mungkin ya. Oke. Sebentar. Oke. Izin saya share screen ya. Oke. Apa bisa dilihat ya screen share saya ya? Oke. 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 Mungkin sembari saya scroll gitu, saya pengen cerita sedikit lah. Tadi ya, masalah modal lagi modal terus ya. Semoga teman-teman tidak memusingkan cari modal bagaimana karena bisa kok kita dengan modal yang terbatas, insya Allah bisa rezeki dari teman. Salah satunya ini Pak, convert bahasa Inggris semua ini dibantu teman saya yang Amerika. Bahkan sekarang menjadi loyal customer. Dia baru besok kita ngirim 3 tas ke dia dan harganya lumayan mahal-mahal gitu karena dia sudah yakin sama kualitas Adiser. Jadi waktu membuat company profile seperti ini, memang saya ini ya karena saya ada teman di Indonesia, kemudian dia sudah jago bahasa Inggris, sastra Inggris, kemudian saya suruh istilahnya membantu untuk convert bahasa Inggris, kemudian tetap di double check oleh native-nya sendiri. Karena saya yakin native speaker sama orang lokal asli itu akan berbeda. Native speaker itu memahami kata yang tepat untuk ini itu adalah A atau B itu. Itu saya alhamdulillah ketemu dengan teman, dia ada di Nashville, Amerika. Orangnya itu juga menyukai tas, jadi bahasa-bahasanya juga wah alhamdulillah lah kebantu banget ya. Jadi istilahnya kita menuliskan seperti ini, kemudian di double check sama dia. Jadi itulah mungkin salah satu rezeki saya tidak memiliki modal banyak, cuman ada kebantu teman gitu ya. Jadi kita tuliskan historinya seperti ini, kemudian kenapa sih memilih Adiser gitu kan. Kemudian kita tampilkan ini yang memang kita itu eksklusif dan stylish, jadi kita bisa tampilkan model-model tasnya. Ini yang ada di Rusia, ini yang merah-merah itu memang ada di Red Square. Kemudian kenapa sih memilih Adiser? Karena kompetitif price-nya. Kemudian eh, cerita saya sedikit kenapa logonya seperti ini, karena ini dari huruf Jawa. Jadi kayak saya mengambil dari filosofi Indonesia sendiri ya. Jadi kita walaupun kita produknya ekspor bahasa Inggris, tapi saya tidak meninggalkan bahwa itu produk Indonesia. Jadi mengambil filosofi tersebut jadi semacam tersirat gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu itu logo M apa ya gitu. Jadi baru saya jelaskan itu bukan logo M ya, itu logo semacam ya bisa dibilang kayak logo Jawa lah seperti itu. Nah, ini nama-nama produk-produk Adiser itu juga saya ambil dari pewayangan waktu itu. Jadi istilahnya nama tasnya itu Drupadi. Drupadi itu diadopsi dari nama bla bla bla. Jadi memang mungkin itulah yang membuat orang Amerika itu jadi kok unik ya, seperti itu contohnya. Jadi semacam itu. Kemudian kita menggunakan material kulit sapi, kemudian ini anyamannya. Dan orang Amerika kebanyakan itu menyukai yang tradisional. Jadi saya sudah sedikit paham lah karakter-karakter buyer yang menyukai produk Adiser misalkan ya, itu memang di Amerika itu tradisional gitu ya, lebih ke anyaman, kemudian yang sesuatu yang detail-detail seperti itu mereka menyukai gitu. Jadi ya alhamdulillah pas tadi saya bilang di kolam yang tepat seperti itu. Kemudian saya memiliki idea gitu, comparison jadi merek brand yang lain comparisonnya segini gitu. Ini ya buat indicated for retail prices. Jadi misalkan retail itu dijualnya sekian ribu gitu. Adiser dijualnya 250, tapi kalau dianya ordernya juga dengan large quantity juga harganya tidak segini ya, seperti itu. Ini hanya comparison aja dengan merek yang sudah ada beredar di Amerika, seperti itu. Kemudian ini yang produk cowoknya. Ya, ini kita tuliskan target market. Kemudian ini Pak yang sebelah kiri Pak, sekarang pabrik kita segini. Wah, luar Ya, biasa. ini Mantap. yang terbaru. Cuman itu belum saya update lagi sih. Itu sudah beda posisi. Cuman masih di tempat yang sama. Alhamdulillah ya lumayan lah Pak. Ini leather tannery partner kita. Alhamdulillahnya lagi kita mendapatkan partner pabrik kulit yang excellent. Dia sudah sering ekspor Pak ke luar negeri. Jadi istilahnya
bahannya itu juga kita mendapatkan bahan yang bagus, komunikasi dengan pabrik, dan lagi-lagi pabrik tannery itu bisa small quantity hanya di Adisher aja. Jadi ya bagaimana kita mengkomunikasikannya lah, istilahnya Iya, iya. kalau misalkan kita kita masih segini Pak gitu. Jadi alhamdulillahnya dia terima. That's okay. Tidak masalah. Ini kita informasikan, kita mendapatkan review yang positif. Jadi buyer yang membaca company profile kita juga sedikit banyak itu ada trust ya. Biasanya oh sudah mendapatkan, oh ini sebenarnya teman saya Pak, dan dia juga rela menjadi model di mana-mana yang sering sudah menjadi teman, native speaker yang ngeditin bahasa Inggris juga iya, beli tas saya juga iya, ya alhamdulillah ya. Kemudian, oh ya ini yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa minimal order quantity kita itu kecil, 50 pieces per model per color. Jadi tidak masalah gitu loh. Dari teman-teman maaf, untuk buyer-buyer yang mereknya baru gitu kan. Jadi biasa dia kendalanya di stock order gitu. Dia belum bisa nyetok 1000 pieces, 2000 pieces. Misalkan seperti itu untuk startup gitu. Jadinya dia justru carinya yang kuantitinya low tapi produknya high quality. Jadi bertemulah dengan kami seperti itu. Nah, itu ini ya. Ini kemudian saya ingin share untuk ini yang kemarin ini ya. Kita sebentar. Ini kita kemarin persiapan untuk persiapan kirim. Jadi kita kirimnya itu sudah di packagingnya itu satu box gitu Pak. Udah siap ini ya apa dari sini seperti ini. Contoh-contoh ininya. Ini pengerjaannya. Dulu cuman mesin ini nih Pak. Ini kayaknya kata karyawan jangan dijual ya Bu. Ini itu istilahnya punya histori gitu. Oke, walaupun serusak apapun jangan dijual ya gitu. Istilahnya. Oh, iya. Kita memiliki mesin yang macam-macam untuk yang sisi seperti ini, sisi seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa invest sedikit-sedikit gitu karena sesuai dengan kebutuhan tas yang itu, persiapan pengiriman seperti itu. Oke, luar biasa. Ini kayaknya di chat ini sudah banyak yang mau bertanya ini. Ya, saya bacakan aja, Mbak Dinda ya. Ya, Eh, ini untuk HS code-nya, ada yang dari Mbak Evi ya. HS code-nya ini masuk fashion atau handicraft. HS code untuk pengiriman barangnya ini. oh ya, untuk pengiriman barang kebetulan kita itu banyaknya karena kita kuantitinya tidak terlalu besar, jadi kita selalunya pakainya DHL. Dengan DHL itu, waktu itu pun saya sendiri yang men-setting ini dibantu dengan asisten saya, kemudian men-setting HS code-nya itu masuknya di kerajinan tasnya, tas kulitnya spesifik tas yang kulit berbahan sapi gitu. Nanti ada kok daftarnya itu. Memang saya tidak spesifik hafal kode-kodenya itu HS code-nya, tapi ada Ya, masuk ya. ke kerajinan Pak. Oke, jelas. Oke, dari Hazitun, Mbak Situn ya. Kak, izin bertanya usaha yang cocok untuk mahasiswi, tapi yang modalnya tidak terlalu besar. Ini Ini Bu Adida dulu juga modalnya nggak besar nih, tapi punya keuletan dan apa namanya kemampuan produk knowledge yang bagus ini ya. Oh, Oke, ini kalau boleh 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 boleh. Kalau boleh saya saran, saya juga berangkat dari mahasiswa ya, waktu merangkai-rangkai, merajut mimpi saya waktu itu tahun 2012 saya ingat betul. Jadi dengan modal terbatas itu, kalau misalkan tadi Mas siapa tadi rekan HSC, Itu. Mas Hasidun mau misalkan mau ekspor ya, langsung ekspor gitu. Ini pun juga ilmunya dari Pak Hindra loh. Pak Hindra mentor saya. Mintalah DP minimal 50% atau 70%. Benar nggak, Pak? Betul. Kalau bisa malah 100%. 100%, ya. Benar-benar. Kalau 100%, alhamdulillah saya sering, Pak. Tapi sampel-sampel yang di bawah 50 juta. Biasanya dikasih 100% sama buyer-buyer gitu. Jadi istilahnya 10 juta, 30 juta sampai 40 juta dia masih mau. Tapi kayak di atas 100 juta saya paksa
susah kayaknya Pak. Nggak apa-apa, yang penting Kurang. 50% Oke lah, nggak ada masalah itu ya. nggak ada masalah. Yang penting pabrik bisa ngebul. Gabul ya. Ya, jadi teman-teman yang lainnya ya. Jadi kita di Industri Consulting ini kan banyak memberikan pelatihan untuk teman-teman calon eksportir ya, baik produsen maupun non produsen. Dan banyak juga yang terus terang aja modalnya terbatas karena cost-nya sendiri juga dulu startnya juga modalnya terbatas. Mau nggak mau juga harus bayar tunai di depan ya. Ternyata ini menjadi satu keberuntungan kita. Ternyata itu bisa dan sehingga eh, bisnis tetap jalan terus ya. Oke, ini dari Devi. Kak Adinda, bagaimana cara Kak Adinda mengelola stres dalam merintis bisnis ini? Secara bisnis yang Kak Dinda jalankan tidak mudah dalam proses hingga produk tas kulit sampai mendunia. Terima kasih. Ini mengelola stres. Eh, Pernah stres tuh Bu ini? Wah, kalau itu mah jangan ditanya lah Pak. Itu sudah sehari itu istilahnya itu pertanyaan yang menarik ya. Maksudnya di luar ini ya. It's about psikologi gitu. Bagaimana kita memanage stres? Saya memiliki tips. Stres saya cukup tinggi, Pak. Jadi mungkin karena saya itu istilahnya bisa dibilang itu waktu kecil karena tinggal dengan kakek nenek saya ya, tidak dengan orang tua saya sudah mengalami masa-masa yang kurang mengenakan waktu kecil. Mengalami masa-masa yang kurang mengenakan waktu kecil, jadi istilahnya tidak bisa dengan orang tua dan lain sebagainya karena suatu hal, itulah yang mungkin membuat saya modal sudah sering di suatu kondisi yang mengharuskan saya tertempa ujian lah ya kalau bisa. Jadi ya mungkin saat itu stres berat ya. Jadi kalau saya melihat perjalanan saya bisnis itu, kenapa saya bisa memanagenya dengan alhamdulillah bisa dibilang dengan cukup baik. Karena biasa kalau saya dapat masalah gitu, stres, biasanya saya diamkan dulu 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, menenangkan pikiran. Karena saya yakin gelas yang penuh kalau diisi terus ya akan luber ya Pak ya. Nah, makanya itu saya bagaimana cara saya memanage stres itu adalah membuang air yang ada di gelas tersebut gitu. Jadi saya harus kosongkan gelas tersebut dengan cara saya menenangkan diri. Ya kalau kami Muslim ya kita bisa beribadah 5 waktu itu memang sudah wajib. Kemudian kita bisa tambahkan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya seperti itu. Itu memang dari dulu memang saya terapkan seperti itu. Dan istilahnya kalau saya mendapatkan ujian masalah, otomatis istilahnya gini, saya mendapatkan order ekspor. Di satu sisi tuh masalah ya ada, Pak. Rezeki ada, masalah ada. Karena itu selalu berjalan berdampingan. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena saya sudah menjalani ada rezeki yang berupa finansial, ya pasti ada ujian yang lain itu sudah pasti ya, exact dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita itu ya bersyukur saja kalau memang diberikan rezeki finansial yang seperti ini ya kita terima. Ujiannya ini ya harus kita calm down aja pikirannya gitu dengan cara menyirami dengan kalau Muslim ya tadi dengan berdoa segala macam, ibadah, kemudian 1 kali 24 jam kita harus merenungkan. Mungkin yang paling enak itu kalau kita berdoanya di malam hari. Kalau saya pribadi gitu, di malam hari, karena istilahnya disitulah kita bisa berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa gitu di malam hari. Kemudian biasanya 1 kali 24 jam sekarang udah agak reda Pak. Jadi gampang memanage stresnya. Jadi kalau produksi lagi, aduh ininya telat, ininya nggak bisa, mesinnya rusak, kita harus besok begini tuh luar biasa gejolaknya ya, seperti naik roller coaster dibanting ke bawah, naik lagi dibanting lagi ke bawah. Jadi ya tapi mungkin menurut saya pribadi kalau seorang pengusaha itu bisa dinamakan menjadi seorang pengusaha karena dia mempunyai ketahanan yang luar biasa dan dia cepat beradaptasi terhadap situasi gitu ya. Jadi istilahnya tahan dulu lah, mau dibanting, mau dibakar, mau dirobek, dia tahan dulu, kemudian saat di suasana yang baru dia cepat beradaptasi gitu loh. Ditaruh di gelas jadi dia jadi gelas, ditaruh di tempat kotak jadi dia harus menjadi kotak. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi bisa direnungkan dulu 1 kali 24 jam, kemudian
Kalau kurang berhasil dinaikkan lagi 2 kali 24 jam seperti itu. Itu metode saya pribadi. Itu bisa works di teman-teman tapi atau tidak, tapi di saya pribadi itu really works itu. Seperti itu. Oke, jadi semuanya back to Allah ya. Ya. Jadi semua harus seimbang. Jadi mungkin porsinya mendekat kepada Allah juga lebih besar lagi ya. Karena kalau Ya. gitu memang sulit mengelola stres. Karena tadi sudah sampaikan bahwa di dalam bisnis tentu ada plus dan minusnya. Dan ya, sebagai memperlancar tentu pendekatan kita kepada Allah ya. Ya. Oke, dari Mas Firman ini, Mas Firman Taufik. Mau bertanya Kak Adinda mengenai lebih baik ke produk hasil bumi seperti kopi, jahe, dan lain-lain atau mending ke produk jadi ya. Ini tadi kayaknya sudah ya arahnya ke situ. Atau ini yang berdiam. Boleh tahu dulu dari awal merintis sampai ada transaksi berapa bulan. Nah ini ya mungkin pertanyaan. Jadi ketika start bisnis sampai ekspor berapa bulan? Oh, jangankan bulan, Mas. Maaf saya ketawa, Pak. Dulu saya sedih, sekarang saya bisa ketawa, Pak. Em, dulu 2012 ya, kemudian ekspor 2014 itu juga dengan cara jempalitan ya, kasarannya ya. Jempalitan, panas-panasan, naik motor, bawa barang di belakang, udah kayak kurir JNT ya Pak ya, gitu loh. Jadi bawa Ya, ya, barang ya. dari Jogja yang kayak gitu. 2 tahun lah Pak kira-kira ya. Maksudnya ekspor retail ya, waktu itu ketemu Pak Indra kan ya sudah kirim ke mana itu. 2 tahun Pak ya, lumayan Oh ya Pak ya. iya. Nah itu ya, jadi rekan-rekan semua, jadi eh, di dalam bisnis ini semuanya itu membutuhkan satu kesungguh-sungguhan, ya, keikhlasan dengan kondisi yang ada, ya, sungguh-sungguh, manjada wajada, sabar. Nah, terakhir yakin bisa ekspor. Jadi dari start itu ditelatari terus sehingga sekarang udah tinggal memetik hasilnya ya. 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada juga banyak yang nggak ekspor-ekspor juga banyak juga ya. Padahal perusahaannya lokalnya juga besar ya. Itu sering banyak yang konsultasi ke saya juga seperti itu juga. Ini dari Mbak Vera sama Mbak Yulia nih. Kak Adinda pandai bergaul dan berkomunikasi luar biasa. Iya betul, gampang berbaur. Kayaknya jadi asik. Mungkin nanti di share juga ini. Ini gimana tipnya bisa gampang bergaul nih? Apakah kemampuan bahasa Inggrisnya canggih sekali atau bagaimana? Ini saya tangkapnya seperti itu. Gimana, Mbak Dinda? Oh ya, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris itu juga punya cerita Pak. Kok kayaknya banyak cerita terus. Jadi balik lagi tadi ya, saya kepingin kursus bahasa Inggris di tempat yang mahal, nggak punya uang. Jangan sedih, jangan sedih teman-teman. Saya punya tips. Itu adalah saya mencoba belajar sendiri. Saat saya mencoba belajar sendiri itu, kemudian saya tertarik lah. Jadi semacam ada aplikasi untuk pertukaran bahasa Inggris, Pak. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia, teman yang ada di luar negeri istilahnya mengajar saya gitu. Jadi istilahnya itu gratis ya. Itu saya berawal dari bisa komunikasi dengan bayar dengan baik, itu saya memang melihat potensi dalam diri saya. Saya itu bisa meyakinkan buyer dengan baik kalau bahasa Inggris saya itu lancar gitu. Jadi tapi bagaimana menuju ke lancar? Saya ingin kursus di IF dulu waktu itu mahal sekali karena gurunya itu dari luar negeri juga. Saya cita-cita banget sampai sekarang tidak perlu IF Pak. Alhamdulillah teman-teman luar negeri saya banyak gitu. Jadi bisa minta bantuan A, B, C gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi balik lagi gitu. Jadi yang istilahnya kendala bisa kita olah menjadi potensi gitu. Jadi dari aplikasi saya googling aplikasi yang pertukaran bahasa seperti itu. Kemudian saya menemukan beberapa aplikasi, bisa teman-teman di Google gitu. Kemudian dari situ start saya mengajari bahasa Indonesia secara gratis, dia juga mengajari saya bahasa Inggris secara gratis seperti itu. Dari situlah tahun 2018 Pak saya belajar bahasa Inggris benar-benar yang saya mau banget berbicara lancar sampai istilahnya di luar kepala lah ya, bisa sampai ngejokes ketawa-ketawa sama orang bule gitu. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Alhamdulillah saya sudah 6 tahun belajar bahasa Inggris terus tiap hari. Saya praktekkan terus dengan teman saya itu dan yang menghasilkan bisa saya belum bisa dikatakan 100% lancar, setidaknya saya bisalah membuat percaya buyer kepada PT Adiser seperti itu. Jadi ya kalau memang kita bisa komunikasi dengan baik kuncinya kita enjoy gitu loh.
Jadi kita bisa ngejokes gitu, ketawa-ketawa, apa segala macam. Jadi nggak melulu mikirin ngomongin uang dan ini. Jadi istilahnya balance ya Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ya effortnya ya. Ternyata nggak bisnis saja, tetapi kekurangan-kekurangan juga ditambah ya, termasuk komunikasi ya di dalam Ya. bisnis ini. Ini dari Mbak Sela. Mbak Sela mau bertanya. Mbak Sela, sorry, kok Mbak Sela sini? Yang tanya siapa ini? Ya, jadi ini ada pertanyaan, tapi kayaknya sudah dijawab nih. Sebentar. Dari Onet ya. Oke, Mbak Sela mau bertanya dong, gimana caranya meyakinkan model supaya mau kerjasama dengan Adisher dan bagaimana caranya menjalin silaturahmi. Kayaknya tadi sudah ya, sudah dijawab ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin tadi masuknya terlambat ya, tadi sudah dijelaskan. Nanti kita share di YouTube ya. Di YouTube nanti Anda bisa mengulik lagi informasi bagaimana menjalin kerjasama dengan teman-teman di luar negeri itu ya, termasuk model-model. Kemudian dari Mbak Rizky, saya bulan masih semester 3. Kebetulan saya suka dengan koleksitas. Yang saya ingin tanyakan dalam menghadapi pasar yang terus berubah, bagaimana kakak dapat memperhitungkan tren masa depan dalam desain tas tanpa kehilangan identitas merek. Nah, ini tren ya dari Mbak Ayu Wulandari. Oke. Terkait dengan tren masa depan ini bagaimana? Ini diulik ini pakar apa desain nih ya, desainernya. Ngomong-ngomong tentang tren ya, pasti bergulir ya, berubah setiap sekian tahun sekali gitu. Kalau saya menyikapi, memang ada desain-desain tertentu yang long last gitu. Misalkan desainnya yang clean, minimalis itu pasti akan long last gitu ya, tidak tergerus oleh zaman. Kemudian bagaimana cara menyikapi tanpa kehilangan identitas merek ya. Sekarang Adise kan banyak istilahnya banyak bermain di anyaman atau dengan benang-benang istilahnya tas zigzag seperti itu ya. Itu sedikit inilah apa identitas seperti itu. Jadi kalau misalkan di tren masa depan itu lebih kalau saya melihat ya, kalau saya melihat tren ke depan itu lebih ke simple, minimalis, clean gitu. Jadi tidak terlalu banyak ornamen yang menghiasi desainnya. Jadi sehingga terkesannya itu mewah sudah dengan memakai kain kaos polos aja, kemudian mungkin bawahan polos dengan tas yang simple itu biasanya akan terlihat mahal gitu ya. Jadi simple-simple itu terlihat mahal. Kalau identitasnya Adisar misalkan dengan anyaman gitu, istilahnya dengan anyaman, biar tidak tergerus oleh identitasnya itu tidak hilang gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Ya tetap anyamannya itu akan dihadirkan. Kalau ini menurut pandangan saya pribadi, anyamannya itu atau misalkan teman-teman memiliki ukiran atau segala macam tetap dihadirkan, tapi bisa kita minimalisir. Jadi ornamennya yang mungkin istilahnya kalau desain tasnya itu hampir setengahnya ornamen itu ya, kemudian bisa kita minimalisir lah. Jadi istilahnya cuman point of interest-nya aja gitu. Jadi anyamannya cuma sekian garis gitu. Jadi istilahnya oh itu udah menjadi identitas kita gitu. Itu menurut pandangan pribadi saya. Jadi kalau kita ikut-ikutan tren itu akan capek gitu loh. Kalau misalkan ikutan tren brand A luxury kita ngikutin. Jadi kita kadang memang sedikit kehilangan jati diri gitu. Kalau saya pribadi saya masih percaya kok. Jadi kalau kita membuat produk itu pasti udah ada buyer yang loyal gitu. Dan di Adisar, alhamdulillah itu loyal-loyal gitu. Jadi memang istilahnya kita mendapatkan customer itu yang akan repeat-repeat order itu sudah tidak jarang seperti itu. Oke, luar biasa. Ini makin malam kok makin banyak pertanyaan ya. Jadi rekan-rekan coba ini ada satu pertanyaan yang bagus ini ya. Ya, ini bentar, dari Anita. Anita ya. Anita Yuliance ya. Saya saat ini sedang menjalankan usaha kecil membuat gelang dan rosario, Kak. Tapi tidak banyak orang yang berminat membeli produk saya. Padahal kualitasnya bagus. Kira-kira tipsnya apa ini? Ini ya.
Nah, boleh dikasih share. Dan nanti teman-teman yang ingin detail sekali, teman-teman mahasiswa yang universitasnya membutuhkan apa itu ya, eh, praktisi itu mengajar tentang desain, nah boleh nih kontak Mbak Dinda ya. Siap. Nanti biar lebih detail. Oke, ini ada yang tadi nih sudah merasa bagus barangnya, tapi kok nggak ada yang beli. Jangan-jangan ada tip lain yang perlu disampaikan ini. Eh, Biasanya ya, kalau saya melihat eh, istilahnya produknya bagus, tetapi kenapa sulit dijual gitu. Pertanyaannya adalah dijualnya di mana dulu ini? Maksudnya tadi Tuh. Mbak Anita sudah menjualkannya ini di Tokopedia atau di Shopee. Barangkali boleh jadi di Shopee dan Tokopedia itu memang istilahnya taste-nya itu bukan taste yang seperti itu gitu. Jadi mungkin balik lagi ke kolam yang tadi itu, Pak. Jadi kita sudah sebagai founder, sebagai creator, kita juga pasti, oh barang saya ini sudah bagus, kenapa nggak laku ya gitu. Cuman kita harus mencermati dulu bagusnya itu sudah kita jual di marketplace yang seperti apa. Mungkin dari sisi harga gitu, ataukah malah justru sebuah produk yang masterpiece gitu, misalkan produknya udah masterpiece gitu, kita jualnya murah, itu malah kadang buyer itu bertanda tanya, Pak. Kok barangnya itu beneran kulit asli nggak? Kok dijualnya 200.000? Itu kadang ada paradigma yang seperti itu. Maksudnya buyer itu ada yang itu barang jangan-jangan kulit bekas itu ya yang dipakai gitu. Jadi balik lagi ke branding tadi, Pak. Jadi kayak istilahnya kita sudah memberikan branding komunikasi yang baik, kemudian mungkin kalau di sosial media kita upload foto, video, apa segala macam, itu mungkin salah satu langkah yang tips-tips kakak yang harus penuhi dulu gitu. Dan ini price itu juga menjadi kunci juga ya. Jadi agak mungkin kita kan bener nggak ya kita hargain dompet ini 500.000 laku, belum tentu laku, malah justru kalau dijual 2 juta kayak gini dengan box yang mewah malah mungkin bisa jadi laku seperti itu ya Pak ya. Jadi balik lagi ke istilahnya kita boleh riset pasar dulu, kemudian dijualnya ke web-web yang seperti apa, apakah kita layak jual di Tokopedia, apakah laku, atau mungkin langsung ke istilahnya kita tawarkan ke buyer-buyer secara istilahnya B2B seperti itu. Oke, jadi tadi mungkin tempat jualannya di mana ya? Karena ada juga UKM kita yang dulu itu jual radio, radio yang di radio kayu gitu ya, di pembungkusnya kayu itu harganya 2 juta, 3 juta gitu ya. Padahal saat itu booming radio kecil yang nempel di telinga harganya 25.000. Nah, ternyata itu laku. Karena apa? Dia jualnya bukan di kolam yang salah, tapi kolam yang betul. Jadi diekspor ya ke negara-negara Eropa, Amerika. Jadi sama-sama radio harganya 2 juta. Waktu saya telepon juga gitu. Harganya berapa Pak satu yang kecil ini? Ini 3 juta. Aduh. Padahal saya biasa pakai radio-radio yang murah-murah. Nah, ternyata itu tadi kolam. Mungkin nanti Mbak Anita boleh dicek lagi. Jangan-jangan tempat jualan saya yang salah ya, tempat jual please ya di marketing mix ada please ya. Oke, tadi dari Mbak Dinar ini ya, bagaimana cara untuk mencari buyer? Apakah saja persiapannya tadi sudah disampaikan ya, melalui marketplace dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ya? Sebentar. Pernah ikut pelatihan untuk produknya nggak? Pengembangan produk nggak ini ya? Kalau saya tahunya ikut pelatihan ekspor saja dulu waktu itu dengan saya ya. Sekarang apakah ada pelatihan pengembangan produk? Nah, itu ya. Oh ya, Habis ini kita tutup ini sudah apa nanti capek nih ya. Oke, silakan. nggak apa-apa Pak. Senang berbagi. Kalau ikut pengembangan produk tidak ada, karena saya berangkat kuliah dari arsitek, kemudian memang di situ seni membangun desainnya membangun bangunan ya Pak, bukan produk ya. Tapi saya mendapati kuliah di arsitek itu ya ini ya ada basic-basic tertentu yang bagaimana ya semacam istilahnya konsep-konsep dasar untuk bagaimana membuat produk itu. Istilahnya memang tidak 100% langsung kalau arsitek pasti bisa membuat produk tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal konsep yang bisa saya ambil dari tempat kuliah saya, kemudian saya banyak belajarnya di luaran gitu loh. Jadi
sering-sering melihat brand-brand yang ada di luar negeri, kemudian istilahnya riset lah, seperti referensi ya, seperti referensi banyak yang ada di luar negeri, kemudian mencoba ini ya, sering-sering menseket gitu. Jujur gambar saya tuh nggak bagus, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita pandai cermat menuangkan ide itu di kertas. Jadi mungkin gambaran saya itu tidak perfect. Saya jujur tidak bisa menggambar dengan baik, Pak. Kemudian, tapi saya tahu potensi saya di mana. Karena saya tahu dengan coretan saya yang begini saja, dengan ukuran yang 1 cm, 2 cm, nanti saya komunikasikan dengan baik. Lagi-lagi komunikasikan dengan baik dengan craftsman, pengrajin. Alhamdulillah tiba-tiba jadi kayak tas yang seperti ini, kemudian jahitannya juga oke. Kemudian ini kan semuanya kita desain dengan ukuran yang presisi ya Pak ya. Jadi istilahnya tidak sembarangan, karena kalau kita ngobrol tentang membuat produk itu pasti ada trial dan error, itu sering terjadi. Jadi satu sketch yang ada di istilahnya satu lembar kertas itu mustahil langsung bisa jadi produk yang excellent, itu mustahil di kita. Jadi istilahnya ada dummy produk, jadi ada produk yang dari kulit sintetis kemudian kita convert ke kulit asli, itu biasanya prosesnya panjang seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak memiliki tidak kursus pengembangan produk, itu cuman pandai-pandai aja kita searching referensi di Google tuh sudah banyak sekali ya itunya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini sharingnya ini. Jadi dari start, menurut saya ini from zero to hero kalau sekarang ini ya. Karena dulu kita Mbak Dida mengawali dengan keterbatasan, nah sekarang sudah sebagian impiannya sudah tercapai ya, walaupun Amin. masih banyak impian-impian lagi ya untuk bagaimana branded addition ini menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi sehingga nanti dari sharing ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman mahasiswa, jadi jangan ragu-ragu kalau memang mau ngundang Bu Adisar, ini silakan ya, nanti boleh jadi narsum untuk praktisi ya, ya Yap. karena ini sudah teruji ya, teruji. Ya, jadi jangan ragu-ragu nanti. Terus kemudian untuk yang perlu sertifikat nanti silakan absensi ya, karena nanti tim kami akan juga membuatkan sertifikat untuk Anda semua. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Ini Yap. nanti hasil ini juga akan kita share di YouTube. Semoga teman-teman tadi yang ada ketinggalan bisa mengikuti. Kemudian dari inspirasi yang telah Anda sampaikan ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa ekspor itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi butuh effort yang luar biasa, keikhlasan ketika memulai dengan banyak keterbatasan, sungguh-sungguh di dalam mengerjakan bisnis ekspor, manjada wajada, siapapun yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kemudian dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi karena semua maunya proses ya. Dan terakhir adalah keyakinan. Ya, keyakinan inilah yang tertanam di dalam eksportir semuanya sehingga bisa berhasil meraih impian. Insya Allah di dalam bisnis ini Adishar bisa semakin jaya. Kami sangat senang sekali Amin. kalau mendapatkan kabar, Pak, kami ekspor ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya, Pak. Kami sudah membuat pabrik ya. Jadi ada beberapa UKM kita, saya diundang juga dari yang kecil produksinya, ternyata saya diajak ke gudangnya yang luar biasanya. Nah ini sungguh membanggakan. Jadi perlu satu effort yang luar biasa dan teman-teman bisa meniru. Terima kasih Bu Adida atas waktunya sharing di sharing aja ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan malam ini dan bisa Amin. meraih kesuksesan untuk masa depan kita yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Kok moderator? Saya serahkan kepada pembawa acaranya, host. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Adinda, terima kasih Pak Hindra. Semoga pada webinar kali ini memberikan manfaat
serta dorongan untuk para peserta. Dan kemudian ini untuk absensi sudah saya share ya di room chat. Buat peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan untuk diisi daftar hadirnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Ya, Oke, sama-sama. terima Terima kasih. kasih, Mbak. Ya, Saya izinlah ya. Terima kasih Mbak Dinda ya. Salam ya, untuk terima kasih Pak Indra. keluarga semuanya. Alhamdulillah. Oke, Ya, saya izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Buat teman-teman jangan lupa buat isi daftar hadirnya ya, karena dari situ kita baru akan mengeluarkan sertifikat dari daftar hadir yang teman-teman isi. Ya, Ibu Adinda, live-nya akan Zoom-nya akan segera kami akhiri. Mungkin kalau Ibu mau keluar nggak apa-apa. oh ya, terima kasih banyak Ya, teman-teman ya banyak. yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Saya izin live dulu ya, Mbak ya. Ya, siap, Mas. Ya.